kelas 10 AKL 1 atas nama Karen. Beri tepuk tangan yang meriah. Mereka kampusnya aja meriah. Pas sudah selesai ini ada adik kemudian. Mereka pas anggapnya aja pas sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karen Anandita Zaharani dari kelas 10 AKL 1. Pada hari ini saya akan menceritakan kisah pahlawan tentang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau disingkat G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi selama 2 hari 1 malam, yakni mulai 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965. 7 perwira meninggal di lubang buaya. Gerakan 30 September diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan menimbulkan korban di kalangan petinggi militer. Latar belakang peristiwa G30 SPKI adalah sebab persaingan politik, karena PKI sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. Gerakan ini diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit sebagai ketua PKI, dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. PKI melancarkan aksinya dengan cara menculik para dewan jenderal dan perwira tinggi untuk melemahkan pertahanan militer Indonesia. Gerakan penculikan ini dimulai di Jakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang merupakan Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang menjadi target penculikan gerakan 30 September. Yang pertama, Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang kedua, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang ketiga, Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang keempat, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono. Yang kelima, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang keenam, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Yang ketujuh, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Pada pukul 1:30 dini hari, pada tanggal 1 Agustus 1965, Letnan 1 Dul Alim, Komandan pasukan Pasopati yang bertugas untuk penculikan membagi pasukannya menjadi 7 kelompok, yang masing-masing kelompok menculik 1 jenderal. Sementara itu, DN Aidit, Letnan Kolonel Untung, Syam Kamuraz Zaman, Suparjo, dan pasukan basis lainnya bergerak menuju studio Penas di Halim untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya dari gerakan 30 September. Pada pukul 4 pagi, dari sini dimulailah gerakan 30 September untuk melaksanakan penculikan terhadap para jenderal yang menjadi target. Pertama, penculikan terhadap Jenderal Nasution. Penculikan terhadap Jenderal Nasution dilakukan dengan skala besar yang melibatkan sekitar 100 orang. Setelah melumpuhkan para penjaga, mereka dengan cepat masuk ke rumah Nasution. Suara langkah kaki para pasukan membuat Nasution dan istrinya terbangun. Dari celah pintu, istrinya mencoba mengintip yang diikuti oleh Nasution. Namun, keberadaan mereka terdeteksi yang membuat pasukan Cakrabirawa langsung membendung kamar mereka dengan sejumlah tembakan beruntun. Mendengar kegatuhan, adik Nasution, Mardia, terbangun. Ia berusaha menyelamatkan adik Irma dengan menggendongnya ke kamar lain. Namun karena gugup, Mardia salah membuka pintu. Mardia yang menggendong adik Irma disambut rentetan tembakan. Nahas, peluru yang mengenai punggung adik Irma Suryani yang merupakan putri bungsu Jenderal Nasution. Pintu pun langsung ditutup. Sementara itu, Nasution sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok di belakang. Kapten Pierre Taniari merupakan ajudan Nasution yang sedang tidur di pavilion yang berada di belakang rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh Yanti Nasution yang merupakan putri sulung Jenderal Nasution.
Setelah dia mendengar suara tembakan dan keributan, Tendean pun mengambil senjata gerannya dan keluar untuk memeriksa keadaan di luar. Pada waktu Tendean keluar, dia disergap oleh penculik. Di atas. Nggak bisa. Siapa di sana? Turunkan senjatamu. Siapa di sana? Saya, Nasution. Kita dong, kan kita di depannya. Penerangan yang gelap sehingga mereka mengira Tendean adalah Nasution sendiri. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya. Jam berapa? Kedua, penculikan terhadap Letjen Ahmad Yani. Itu pulang jam 1. Sesampai di kediaman Yani di Jalan Lembang Menteng, Jakarta Pusat, para pasukan penculik segera meminta Yani ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan presiden. Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Pasukan itu pun menolak permintaan itu dan membuat Letjen Ahmad Yani marah. Yani menampar salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan dan mengenai Yani hingga membunuhnya. Lalu pasukan Cakrawirawa menyeret jenazah Letjen Ahmad Yani sepanjang lorong rumahnya dan disaksikan oleh anak-anak beliau. Setelah itu, jenazah Letjen Ahmad Yani pun dimasukkan ke dalam truk. Ketiga, penculikan Majen Raden Suprapto. Pada pukul 4 pagi, pasukan penculik sampai di rumah Majen Suprapto. Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan di bawah pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. 19 orang ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekeliling rumah. Majen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur akibat karena giginya baru saja dicabut, keluar rumah dengan hanya menggunakan sarung, sandal, dan kaos otot. Kopral II Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk. Sebelum pergi, para penculik juga sempat merusak telepon di rumah Majen Suprapto. Yang keempat, penculikan terhadap Majen MT Haryono. Pada pukul 4:30 pasukan tersebut telah berada di kediaman Majen MT Haryono di Jalan Prambanan. Majen MT Haryono terbangun karena terdengar suara kedatangan pasukan Cakrawirawa. Sebelumnya, ia telah menyadari hal buruk akan terjadi pada dirinya. MT Haryono kemudian menyuruh istri dan anak-anaknya untuk segera pergi ke halaman belakang. Setelah sampai di kediaman MT Haryono, pemimpin pasukan Sersan Bongkes dan Front 1 Batalion 1 Resmi Cakrawirawa mengetuk pintu rumahnya. Setelah pintu diketuk, terdengar dari dalam kamar membantu di rumah MPK Haryono. membuat konten. Kalau mau ketemu, besok pagi saja di kantor jam 8. Haryono bersuara. Saat itu juga, Sersan Bongkes memutuskan langsung untuk mendobrak pintu depan. Kendati pintu didobrak, ruangan di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika, sekelebat bayangan bergerak. Sersan Bongkes langsung menembak senjatanya ke arah sosok yang bergerak itu. Tak disangkanya, sosok itu adalah Majen MT Haryono. Peluru Bongkes seketika menewaskannya, lalu jenazah MT Haryono pun diseret melalui kebun dan dimasukkan ke dalam truk. Yang kelima, penculikan terhadap Majen S. Parman. Pasukan penculik telah datang di rumah Majen S. Parman di Jalan Serang pada pukul 4 pagi. Tapi kayak ada kalanya kompak, ada kalanya enggak. Kalau sudah ini satu frekuensi yang sama sudah. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa S. Parman. Saat pasukan penculik datang, S. Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halamannya. Pada mulanya, S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Kalanya kayak masih sirkulan. Secara langsung, S. Parman langsung Waktu bertanya tersisa 30 detik. pada kelompok pasukan Cakrawirawa, apa yang terjadi? Dijawab oleh pasukan penculik bahwa mereka katanya diperintahkan oleh presiden untuk menjemput Majen S. Parman. Dengan ditemani oleh kelompok utama pasukan, S. Parman kemudian masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. S. Parman mengira jika dirinya akan ditahan oleh atas perintah Presiden Soekarno. Sambil berganti pakaian, Parman membisikkan pesan kepada istrinya agar segera menghubungi Letjen Ahmad Yani. Oke, terima kasih Harin dari kelas 10 AKS 1. Waktu sudah habis.